Berikut ini adalah cuplikan video di acara Ma'iyah di Mocopat Syafaat di Jogja. Di akhir acaranya itu seperti ini ya. Jadi nanti Mbak Nun berdoa, nanti terus jamaah Ma'iyah mengamini. Seperti apa doanya Mbak Nun nanti? Yaitu yang biasa kita alami ya, setiap bulan, setiap akhir acara itu seperti itu. Dan itu waktunya jam 3 lah, antara jam 3 sampai setengah 4 gitu ya. Mulainya itu jam 8 malam. Jam 8 malam duduk sampai jam 3, meskipun ada yang datang jam 12, jam 11, macam-macam banyak. Tapi kalau yang di depan panggung itu biasanya mulainya jam 8 sudah duduk datang mereka sampai jam 3 pagi dan betah gitu ya. Ini doanya Mbah Nun, monggo kita resapi. Dan hal ini yang salah satu yang buat kita pengalaman yang tidak bisa diikuti hanya di YouTube gitu, yang tidak bisa kita rasakan kalau kita hanya melihat videonya. Jadi yang pernah merasakan ikut acara langsung itu akan merasakan. Tapi meskipun demikian, mudah-mudahan ini juga menular juga ke yang nonton video YouTube itu, meskipun nggak hadir langsung. Tapi kalau hatinya benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah juga ikut kena pengaruh positifnya. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, anak-anakku semua ini jangan dipertemukan dengan siapa atau apapun yang bukan kehendak-Mu, ya Allah. Anak-anakku ini semua, ya Allah, tuntunlah di jalan yang memang sudah Engkau takdirkan dan Engkau rencanakan. Anak-anakmu ini jangan ada yang Engkau perkenankan menghalangi rizki mereka, karena rizki itu dari-Mu, ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka sebagaimana Engkau telah merancangnya. Tentramkanlah hatinya sebagaimana Engkau menciptakannya, ya Allah. Cerdaskanlah pikiran sebagaimana Engkau telah mendesainnya sejak awal di Lauhil Mahfuz-Mu, ya Allah. Jangan perkenankan mereka melangkah di tempat yang mereka terseret oleh apapun kecuali Engkau, ya Allah. Jangan biarkan mereka menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan akal budinya selain yang berada di dalam cinta dan berkah-Mu, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah ya, karena mereka telah membuktikan kepadamu cintanya, telah membuktikan kepadamu kesetiaannya, telah membuktikan kepadamu istiqomahnya, ya Allah. Sayangilah mereka, cintailah mereka, ya Allah. Mudahkanlah urusan rumah tangga mereka. Bukakanlah pintu rizki bagi mereka semua, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah mendengar hati mereka semua tanpa aku mengucapkannya. Kabulkanlah. Setiap apa yang terbesit pada mereka, kalau Engkau menilainya itu baik, ya Allah, jangan sampai tidak Engkau kabulkan, karena itu akan membuat mereka menderita, ya Allah. Jangan biarkan mereka menderita, ya Allah. Jangan biarkan mereka tidak stabil. Jangan biarkan mereka tidak seimbang, ya Allah. Jagalah, ya Allah, karena Engkau Maha Penyeimbang alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampunilah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Rasulullah. Sampai bertemu bulan depan tanggal 17, dan tolong diingat sejak sekarang, nanti teman-teman akan berlatih. Nah, setelah acara
berdiri bersama ini, terus kemudian biasanya salaman, bukan biasanya selalu. Terus ini jam 3 pagi ya, jam 3 pagi pas dingin-dinginnya cuacanya. Kalau ini lampunya masih dinyalakan, biasanya itu dimatikan sama pakai lagu Sohibu Baiti, jadi suasananya terasa banget gitu ya. Itu panggungnya menghadap ke arah barat, itu Mbah Nun ke arah barat. Di sebelah selatannya itu ada TKIT, Alhamdulillah namanya. Ya, itu rumahnya Cak Nun yang di Kasihan Bantul, yang Mak Yah rutinnya di situ. Di Kasihan Bantul, Jogja. Nama desanya itu Desa Kasihan. Itu yang tempat untuk Mak Yah ya. Kalau rumahnya Mbah Nun yang sehari-hari itu di Kadipiro. Jaraknya paling ya 40 menit dari situ, 40 menit. Nah, itu 1 kilo atau 2 kilo ke arah utara di tempat itu ada perempatan yang lampu merahnya itu masih aktif gitu selama 24 jam, itu di ring road. Nah, jamaah sebanyak itu kalau lampu merah meskipun jam 3 pagi, jam setengah 4 itu masih tertib. Saya menyaksikan sendiri. Sayangnya dulu kan belum ada Android jadi tidak bisa merekam ya. Itu masih tertib, padahal kalau mau jalan juga bisa saja, nggak ada orang lewat jam segitu ya, di ring road selatan itu. Ya itulah hal-hal yang cukup unik ya di Mak Yah itu, orang bisa tertib padahal sebenarnya langsung jalan juga bisa, juga nggak ada yang melarang, nggak ada yang menjaga, tapi bisa tertib setertib itu. Nah, pengalaman seperti ini loh yang ya orang tanpa ada rasa keterikatan batin itu tidak mungkin mau melakukan hal seperti itu. Dan itu sudah puluhan tahun ya, kalau di Mojopat itu berapa tahun ya, 30 apa berapa itu, terus bertahun-tahun ya, di Jogja seperti itu, dan ribuan yang datang itu, 10 ribuan lah. Itulah Mak Yah, itu di Mojopat Syafaat ya, yang saya sendiri juga dulu tahun 2012 2011 itu aktif di situ setiap bulan. Itu yang terekam ya baru beberapa, karena kebanyakan kan hanya pada waktu Mbah Nun ceramah tuh. Kalau yang seperti ini jarang direkam ya, peristiwa seperti ini, momentum seperti ini. Itu sepodo kademen kabeh. Kademen wis ngantuk, itu paginya juga ada yang kuliah, ada yang kerja. Tapi ya kok kuat gitu. Suwung itet ngebleng nek ngono, kuat. Jam 3 pagi, nggak tahu kalau di Kenduri Cinta sampai jam berapa ya. Ini yang di Mojopat Syafaat di Jogja sampai jam 3 pagi. Dan dulu saya kosnya itu di Sleman ya, di Nggowo, dekatnya UIN Jogja. Itu perjalanan sampai ke sini 1 jam lebih lah ya, antara 1 jam. Lah ini saya ini sampai malu kalau lihat ini antri. Nah, ngantri banyak orang. Alhamdulillah pernah sempat memeluk beliau Mbah Nun. Nah, peristiwa seperti ini loh, peristiwa batin seperti ini loh yang tidak diketahui oleh orang yang hanya mengolok-olok Cak Nun gitu loh. Orang sebanyak itu mencintai Cak Nun, orang sebanyak itu mencintai Mbah Nun, itu yang terekam loh, bukan yang tidak terekam lebih banyak lagi. Wong di luar sana masih banyak yang mencintai Mbah Nun sebanyak itu. Mereka merasa dekat dengan Kanjeng Nabi. Di tempat ini mereka merasa dekat dengan Nabi melalui pengajian yang diselenggarakan di situ, di mana Mbah Nun adalah sebagai pembicaranya. Jadi orang yang merasa dekat dengan Kanjeng Nabi melalui ucapannya Mbah Nun. Coba lihat betapa kedekatan, kedalaman hatinya tersentuh seperti itu. Orang ini rakyat-rakyat biasa, orang-orang biasa mencintai Cak Nun, dicintai Cak Nun. Mereka mencintai Cak Nun, mereka mau mencintai Mbah Nun.
Karena kedekatan Mbah Nun dengan banyak orang di situ. Ketulusan Mbah Nun dirasakan dan diterima oleh banyak orang di situ. Terus Mbah Nun mbok nyanyi mbok etrek-etrek. Sing donga sakmene kae rek, cuk macem-macem gitu loh, tak elingno kowe. Sing donga sakmene kae. Banyak yang berdoa. Kowe nek siapa yang mengecam Mbah Nun sama dengan menyakiti hati orang sebanyak ini, orang-orang tulus sebanyak ini. Mereka orang-orang tulus. Mereka orang-orang tulus. Ya. Itu di akhir mengucapkan syafaat itu pengalaman yang tidak hanya intelektual tapi pengalaman batin, pengalaman kita merasakan ketulusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Oh ya, dan di video sebelumnya yang kemarin itu saya kan sempat membahas tentang 4E ya. 4E. Itu 4E itu maksudnya sahabat. Kalau di video sebelumnya kan saya bilang apa itu? 4E itu MH, EH, EBIT dan EDOT gitu kan. Nah, ternyata yang EDOT-nya itu bukan EDOT. E-nya yang satunya itu bukan Pak Edot tapi Pak Eko Tunas ya. Pak Eko Tunas nggih, mohon maaf. Dan terima kasih pada yang sudah mengingatkan nggih. Ada berapa tadi yang mengingatkan itu? Ada 3 kalau nggak salah. Terima kasih Mas sudah diingatkan. Karena dulu waktu acara itu saya juga di Jogja tapi salah jadwal itu. Salah jadwal saya dulu ya. Dulu saya salah jadwal sehingga nggak hadir. Dan kebetulan yang sering sama Mbah Nun itu Pak Edot, jadi kelingannya Pak Edot gitu, yang menceritakan tentang ketika Mbah Nun disantet gitu. Jadi 4 itu E, MH, Cak Nun sendiri, kemudian EH, Pak EH, terus Pak Ebit, ya, penyanyi itu, dan Pak Eko Tunas, itu ya. Terus kemudian sesuai dengan timeline saya ingin menjawab lagi tuduhan yang ditujukan kepada Mbah Nun terkait Cak Nun itu cari duit gitu ya. Ada loh yang menuduh seperti itu, ada loh. Wong tulusnya kayak gini, orang setulus Cak Nun dituduh mencari duit dengan maiyahnya. Cak Nun dituduh mencari duit. Ini jawaban gue. Sebelum saya jawab ini ada pendahuluan dulu ya. Pendahuluan ini maksudnya. Kalau Anda tidak bisa melihat hatinya seseorang dan tidak bisa melihat kehidupan nyatanya seseorang dalam kehidupan sehari-hari, maka peganglah apa yang menjadi kata-katanya. Gitu kan? Karena hatinya tidak bisa Anda lihat, fakta sehari-hari tidak bisa Anda lihat, maka yang jadikan pegangan adalah kata-katanya atau pengakuannya, kan gitu. Oke. Karena kalau hatinya tidak bisa Anda lihat, kemudian kehidupan sehari-hari tidak bisa Anda buktikan, dan Anda tidak mau percaya dengan pengakuannya, terus sampean mau apa, kan gitu pertanyaannya. Masih nuduh-nuduh orang tanpa bukti, disuruh melihat hatinya tidak bisa, disuruh melihat kehidupan sehari tidak punya bukti, tapi disuruh percaya sama kata-katanya, sama pengakuannya, Anda tidak mau percaya, tidak mau pegang. Terus Anda maunya apa, kan gitu. Nah itu sebelum saya menjawab itu dulu. Coba ini khususan untuk yang menuduh Cak Nun cari uang dengan maiyahnya. Ya, sebelum menjawab ini ya. Oke, sekarang menuju pada jawaban. Jawaban yang pertama. Kalau Cak Nun mencari duit, mestinya Cak Nun tidak akan bertahan di tempat ini. Cak Nun tidak akan menjadi budayawan. Cak Nun tidak akan keliling rutin di 5 tempat. Yang rutin itu di 5 tempat ya. Jombang, Jogja, Semarang, Surabaya, dan Jakarta itu yang rutin. Kalau Cak Nun mencari duit, Cak Nun tidak akan mau melakukan itu. Kalau Cak Nun mencari duit, pasti yang dicari itu duit yang lebih banyak. Duit yang banyak itu siapa? Ya yang dari pejabat-pejabat yang kabupaten ke atas itu. Gitu loh. Cak Nun tuh pernah waktu di Kenduri Cinta, pas di awal-awal dulu ya, pernah Cak Nun itu nginep di satu losmen. Nginep di losmen. Ini cerita ya, ceritanya Cak Nun. Jangan terus dibantah gini ya, itu kan ceritanya Cak Nun. Nah, tadi kan di awal sudah saya katakan toh. Nah, kalau cerita tidak mau Anda percaya,
Anda tidak bisa melihat faktanya dan Anda tidak bisa melihat hatinya. Terus Anda mau percaya apa? Kok maunya nuduh-nuduh seperti itu kan gitu. Ini berdasarkan ceritanya Cak Nun waktu di Kenduri Cinta di awal-awal. Jadi Cak Nun menginap di satu losmen. Pada saat waktu keluar itu check outnya itu sudah datang waktunya check out. Cak Nun nggak punya duit. Yang Cak Nun lakukan apa? Keluar, terus ya pura-pura baca koran di tempat apa itu kan ada itu ya, apa istilahnya itu di bagian luarnya itu apa itu. Nah, terus dalam hati Cak Nun gini, masuk Gusti Allah gak ngesakno aku kan ngono intinya gitu tuh. Dan itu sering dilakukan Cak Nun. Dan tiba-tiba saja pas butuh pas ada. Nah, seperti itu loh. Jadi ada hal-hal seperti itu berlaku bagi orang yang dekat dengan Allah, percaya dengan rizki dari Allah itu seperti itu ada. Jadi jangan asal nuduh-nuduh ini misalnya Allah munafik nggak cari duit itu munafik loh ini loh. Orang kalau taunya hanya duit ya gitu. Sulit untuk menerima pengalaman-pengalaman seperti ini. Itu nggih. Terus lagi kejadian pernah waktu itu Cak Nun turun dari mana ya bandara apa stasiun ngono ya zaman dulu ceritanya gitu. Terus di ditawari sama sopir-sopir taksi diajak ikut yang ini yang itu. Nah Cak Nun kan nggak enak tuh kalau misalnya memilih salah satu terus nanti yang lain akan merasa merasa apa ya tersakiti iri atau gimana. Akhirnya terus Cak Nun memutuskan untuk jalan kaki jalan kaki. Wis pokoknya niat pasrah, niat ingsun gitu. Ternyata apa yang terjadi? Di tengah perjalanan kemudian ada orang yang naik mobil. Cak Nun dipaksa untuk ikut mobilnya itu. Dipaksa terus ditraktir makan. Nah, nah seperti itu loh. Itu hal-hal yang di luar kebiasaan umum. Jadi kalau menilai Cak Nun dengan kebiasaan yang Anda tahu saja, itu Anda pasti akan tidak percaya dan salah paham bahkan meremehkan. Ini pengalaman-pengalaman religius seperti itu fakta. Apa dasarnya? Ya dasarnya ceritanya Cak Nun tadi. Oh, Anda percaya, loh saya balik. Kenapa Anda nggak percaya? Wah, Anda nggak bisa membuktikan apa namanya kehidupan sehari-harinya Cak Nun bagaimana. Nggak bisa mengetahui hatinya Cak Nun bagaimana. Kok kata-katanya tidak mau Anda percaya? Uang bukti bohongnya juga tidak ada, tanda-tanda kebohongannya juga tidak ada. Anda ini maunya apa? Senengannya kok mau jono uang wae. Kok dipelajari sih. Gitu loh. Penyakitnya orang Indonesia ini orang kalau udah terlanjur benci kok nggak karuan. Kabeh digolek ya elek-elek ya. Sampai serak-serak suara. Saya kalau bikin video tentang Cak Nun ini memilih waktu malam hari ya karena suasananya beda sehingga bisa lebih fokus gitu loh. Jadi apa yang dalam pikiran dalam hati saya bisa saya keluarkan kalau di malam hari seperti ini. Terus lagi terkait apa tentang cari duit tadi. Cak Nun itu kalau diundang ada yang mengundang misalnya biasanya melalui siapa ya Cak Zaki kalau nggak salah itu. Kalau ada SMS yang mengundang Cak Nun kemudian bertanya mengundang Cak Nun bayarnya berapa ya? Kalau ada kalimat seperti itu berapa ya? Itu sama Cak Nun disuruh langsung skip, langsung ditinggal. Maksudnya dianggap gak sopan dan Cak Nun bukan orientasinya bukan itu gitu. Yang benar adalah kalau mengundang Cak Nun yang dibutuhkan apa saja, yang diperlukan apa saja itu pertanyaannya baik. Gitu loh. Nah, persoalan orang mengundang kemudian memberikan memberikan uang itu kan soal akhlak. Itu adalah soal akhlak. Jangan dibilang ini hanya permainan bahasa, beda. Itu soal akhlak. Anda mengundang orang, apalagi dengan Kiai Kanjeng yang berapa personil itu. Ya, waktunya, tenaganya meninggalkan keluarganya. Kok Anda minta gratisan itu berarti gak duwe akhlak, sing ngundang itu tidak punya akhlak. Dan ya, dengar-dengar saya kalau grup band seperti Slank itu kalau nggak salah 500 juta itu ya. Saya pernah searching di Google itu, di YouTube. Slank itu 500 juta. Kalau Ungu itu, band Ungu itu kira 300 jutaan.
Yes, pokoknya antara 100 sampai 500 itulah. Noah juga segitu. Buat 300 atau 200 itu. Ya. Itu tampilnya band itu paling ya sak jam, 2 jam itu orang ngeband itu wis udah capek wis. Penontonnya teriak-teriak sambil berdiri jingkrak-jingkrak itu udah capek. Sejam itu wis puas itu. Itu segitu. Tarifnya itu segitu. Ya. Cak Nun dan Kiai Kanjeng yang usia Kiai Kanjengnya itu sudah puluhan tahun dan sudah keliling dunia mengharumkan nama Indonesia, dan kalau tampil juga berjam-jam, nggak cuma 1 jam. Kalau di tempat yang tidak rutin di Maiyah itu, kalau diundang keliling itu ya, bukan yang rutin yang mau coba syafaat kayak gini, itu paling jam 12 atau jam 1 gitu. Datangnya mulai jam 9, naik panggungnya jam 9, tapi kan datang di lokasi sudah sore, sore udah datang. Manggungnya paling ya 3 sampai 4 jam lah itu. Itu saya dengar itu kalau yang undang bupati kabupaten ya, itu nggak sampai 100, nggak sampai 100 Pak. Ngono mbok arani golek duit ngono. Kalau nyari duit ya cari yang lebih tinggi lagi. Wong Cak Nun juga pernah mengatakan gini, aku itu nek diundang bupati menduur, saya pikir-pikir sih, padahal tarifnya malah gede loh iso. Selevel menteri, level gubernur. Tapi nek diundang bupati mengisor, apa ning desa-desa, iku wis gak pikir panjang, langsung set gitu. Dan kita lihat-lihat dulu, ndelok-ndelok desane kaya apa. Kok sekiranya desane iku kurang mampu, kalau perlu kita yang tombok. Seperti itu Cak Nun jawabannya. Gitu loh. Cak Nun yang tombok kalau misalnya desanya benar-benar memerlukan dan tidak punya cukup biaya untuk itu. Untuk apa mengadakan acara seperti itu. Bahkan yang tombok itu Mbah Nun gitu loh. Dasarnya apa? Dasarnya ya pengakuannya Cak Nun. Lho, kok iso percaya loh? Tak walik. Lho, kok iso gak percaya? Saya balik lagi dong. Oh, faktanya. Terus aku misal ditakut gimana? Faktanya endi? Saya balik. Ya faktanya mana? Fakta kebohongannya nggak ada toh. Kalau fakta kebohongannya tidak ada, ya kenapa tidak percaya pada ucapannya Mbah Nun? Wong kok senengane curiga terus. Suudon wae. Itu loh. Kemudian cerita lain yang Mbak Nun pernah disogok ya, disogok 3 miliar itu. Jadi itu waktu zamannya Gus Dur itu ada orang yang pengen membuat pulau judi di suatu tempat gitu. Boning Batam maupun di Linggo ya. Pengen meresmikan gitu loh, pulau judi. Tapi orang ini tidak punya kedekatan sama Gus Dur atau tidak merasa tidak punya power untuk bisa mempengaruhi Gus Dur. Akhirnya orang ini cari siapa yang kira-kira bisa mempengaruhi Gus Dur. Nah, akhirnya Cak Nun lah yang dicari. Cak Nun disuruh disogok 3M. Terus bicaranya supaya bisa mempengaruhi Gus Dur untuk bisa melegalkan pulau judi tersebut. 3M tapi berupa cek, belum berupa uang. Nah, begitu sampai ke Cak Nun, ceknya itu langsung disobek 3M. Terus Mbak Nun guyon, wah geton aku mari nyobek. Tapi itu guyon, bercanda. Apa gak seneng 3M? Yo seneng, apa gak pengen? Yo pengen. Tetap gak pengen berarti kan duduk menungso jenenge. Normalnya menungso nek ndelok duit yo pengen. Akan tetapi cintanya pada Allah lebih besar daripada keinginannya terhadap godaan itu tadi. Nah, itu loh. Itu nggih. Itu beberapa hal tentang tuduhan, saya menjawab tuduhan orang terhadap Cak Nun tentang cari duit itu. Terus yang berikutnya gini, cara memahaminya. Jadi kalau orang mencari duit, itu Cak Nun pernah mengatakan gini, ente mencari duit itu cukup beberapa menit saja. Setelah itu nggak usah cari duit. Lo maksudnya bi? Contoh misalnya Anda dikontrak di sebuah tempat kerja Anda. Ya niat Anda mencari duit dia pas pada saat kontrak itu. Tapi setelah peristiwa kontrak atau tanda tangan kontrak itu selesai, maka niatkanlah jangan untuk mencari duit, tapi apa? Niat untuk beribadah, untuk bekerja melayani.
Nanti kalau bekerjanya benar, bekerjanya baik, itu duit akan datang dengan sendirinya. Jadi ini soal niat, cari atau tidak itu soal niat. Nah, soal bekerja kan sudah ada SOP-nya. Nah, ini kalau orang tidak belajar berpikir lebih lebih apa namanya, vertikal lagi, transenden lagi, ya susah diajak ngomong gini kan. Orang cari duit itu kan niatnya, meskipun pekerjaannya sama misalnya, sama-sama bekerja. Jadi niatnya apa? Itu yang ingin ditata sama Cak Nun tuh di situ. Tidak cari duit itu bukan berarti kok ora gelem nyambut gawe, bukan itu. Lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka uang akan mencarimu. Itu prinsipnya Cak Nun. Jangan mencari duit, tapi bagaimana caranya duit supaya mengejarmu kan gitu. Contoh lagi, Cak Nun juga pernah menceritakan, ya karena beliau menerapkan prinsip ini, orang golek duit ning piye carane justru duit yang kepencut karo kowe. Bukan manusia yang mengejar dunia, tapi dunia justru yang takluk sama manusianya. Emang ini teori, tapi untuk menjalankannya ya memang butuh latihan ya. Jadi pernah Cak Nun itu ditawari bis anyar Gres di tahun piro nak cerita itu ya. Tapi nggak langsung diterima sama Cak Nun, wis to ojo ngono, gak enak nek sungkan karo wong. Akhirnya apa? Karena cinta, yang memberi bis itu karena senang sama Cak. Akhirnya dipaksa bis itu kemudian diantarkan ke Jogja. Bis untuk apa? Ya untuk rombongan Kiai Kanjeng itu kalau kemana-mana, kalau diundang kemana-mana kan bawa alat musik, bawa krunya, bawa personilnya, itu sudah berapa orang itu. Jadi seperti itu loh. Nah kalau calon ingin mencari duit, ngapain jadi budayawan, ngapain di maian, loh, didelok, dipikir, dirasakno ngono lho rek, ojo ngawur. Gitu loh. Tidak sulit Cak Nun kalau mau jadi pejabat penguasa yang nggak usah mayan, tidak sulit. Kalau mau cari duit sebanyak-banyaknya, tidak sulit orang sekelas Cak Nun itu. Jadi wes yo sing nuduh-nuduh ki ngoco-ngoco. Ini bukan orang sembarangan, men ojo sembrono itu loh. Ojo sembrono, ini orang yang sudah berjuang melewati era kepemimpinan ke presiden mulai zaman Orde Baru sampai sekarang. Dan banyak saksi beliau konsisten dengan posisinya seperti sekarang ini. Ya kalau Cak Nun dituduh ngikuti apa jadi kacungnya Orde Baru, itu tuduhan sembrono mana? Kalau jadi kacungnya ngapain Cak Nun memberi saran Pak Harto untuk segera turun, yang memberikan Pak Harto kalimat ora dadi presiden ora paten, terus kemudian ikrar husnul khotimah itu Cak Nun yang membuatkan itu. Cak Nun yang memberikan saran supaya Pak Soeharto turun. Ini cerita-cerita yang saya tahu, dan jangan bertanya lagi, kamu kok tahu dari mana? Ya tahu dari Mbah Nun. Kok percaya loh? Saya balik loh, kamu kok nggak percaya kan gitu. Atas dasar apa? Ya nggak ada tanda-tanda kebohongan. Tanda kebohongannya tidak ada. Ya, justru karena kita tidak bisa mengetahui hatinya, maka peganglah kata-katanya. Itu. Dan satu lagi ya, ada yang bilang gini, mendoakan jelek ke Cak Nun itu di YouTube itu ada. Aku males nyebut nyamannya, itu males ya. Intinya pokoknya Cak Nun wassalam, itu wassalam artinya setelah kasus kemarin dianggap wassalam, dianggap selesai kan gitu kan, karena ulah apa namanya ucapannya sendiri kan gitu. Saya lihat di Keduri Cinta juga rame, masih rame. Di Padang Bulan juga masih rame. Bahkan kalau di YouTube-nya malah subscribernya 1 juta bertambah. Yang komentar juga ada ribuan itu. Yang wassalam bukan Cak Nun, tapi yang wassalam itu orang-orang yang membenci Cak Nun. Itu yang wassalam, hati-hati, taling nemaneh, hati-hati, ini bukan manusia sembarangan. Gitu aja, oke.